Bismillahirrahmanirrahim. Terkadang tanpa sadar kita ini udah kadang menyamakan Allah seperti diri kita sendiri, menganggap bahwa Allah itu seperti kita manusia. Kita menyangkal keberadaan Allah yang di atas, yang di ars, dengan beranggapan bagaimana Allah bisa turun di setiap sepertiga malam, sementara bumi kita ini bulat, beda satu daerah dengan daerah lain. Apakah Allah naik turun? Ini yang juga udah kita bahas dengan seperti kita ketika membantah Christian Prince yang coba merendahkan Islam, menafsirkan Islam dengan Al-Quran dengan sesuka hatinya, dengan alasan ia pandai berbahasa Arab dan dia orang Arab. Tapi jika kita ikuti, jauh dari apa yang kaidah Al-Quran sendiri telah tanamkan di kita. Apa yang Al-Quran telah ajarkan jauh dari apa yang dia tafsirkan. Nggak usah jauh kita sampai ke Allah sendiri. Dengan ciptaannya aja sendiri kita nggak sanggup. Dengan ciptaannya sendiri kita aja tidak sanggup untuk menyamakan dengan kita. Nggak sanggup kita melakukannya. Ada di surat Al-Mulk itu disebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazi khalaqas sab'as samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Allah itu yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat yang cacat? Ayat ini berbicara tentang langit yang berlapis-lapis, 7 lapis langit. Yang kita lihat, yang disebutkan turun ke langit dunia, itu masih langit dunia, masih langit pertama. Jadi jauh dari bayangannya. Sedangkan di langit dunia yang pertama saja, itu mata kita udah sulit. Mata kita udah kepayahan mencari apa yang cacat pada ciptaan Allah ini, pada langit ini. Disebutkan di sini, mata roh. Tidaklah engkau lihat penciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Ada ketidakseimbangan? Farji'il basara, maka ulangi. Hal tara min futur, semuanya tidak ada yang cacat. Dan ada sesuatu yang indah dalam ayat ini, dan disambung di ayat keempatnya, summa rji'il basara karrataini yang qadif ilaikal basyaru khasya wa huwa hasyir. Di sini menggunakan basyara, penglihatan. Ini penglihatan kita yang berulang-ulang lah ini. Penglihatan yang berulang-ulang. Kalau dia basori itu sekejap mata aja. Sama seperti ketika disebutkan bahwa ada itu di surat An-Nahl bahwa Allah menggunakan kata basyari di sini, bahwa kejadian kiamat itu sama seperti sekejap mata. Itu al-basari. Begitu juga perintah Allah itu juga seperti sekejap mata, al-basari. Ini disebutkan di surat Al-Qamar ayat 50. Ini juga yang tidak dipahami Christian Prince ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ia pandang rata semua antara huruf yang berbaris atas, huruf yang berbaris di bawah dengan huruf baris depan. Ia anggap sama, padahal ada bedanya. Dan ini salah satu contohnya. Sedangkan
di ujung ayat keempat disebutkan setelah summa raji'il basyara karrataini yang qali ilaikal basyaru. Udah diulangi sampai berapa kali tadi? Udah 3 kali. Ditutup dengan al-basyaru. Itu penglihatan yang terbaik untuk melihat langit ini. Ada yang cacat nggak? Nggak ada. Nggak akan ketemu. Bahkan disebutkan di sini pandangan kita itu ya khosi'ah, tunduk, hina, dan hasyir, dan itu kepayahan. Dan ini ayat juga sama pernah kita sebutkan untuk membantah tafsir daripada Christian Prince. Cari ayat Al-Quran itu yang mana yang batil, nggak temu. Mau dari depan, mau dari belakang, nggak ada yang batil, nggak ada. Keseimbangan ada di dalam surat-surat ayat Al-Quran. Jadi tidak ada di ayat keempat ini bisa penafsirannya sama kita gunakan untuk ayat Al-Quran ini. Tidak ada kecacatan. Cari dengan mata yang terbaik, karena al-basoru ini, al-basoru beda dengan al-basori, al-basoro, al-basoru. Itu al-basoru dengan penglihatan yang terbaik, penglihatan yang teliti. Lakukan, nggak akan ketemu kecacatan baik yang di langit maupun di ayat-ayat Al-Quran ini. Dan al-basoru ini juga digunakan dalam Al-Quran. Itu disebutkan dalam surah An-Najm, yaitu ketika Nabi SAW diangkat ke Sidratul Muntaha. Jadi penglihatan Nabi SAW itu ketika itu disebutkan dengan al-basoru. Mazal basaru wa ma tara. Penglihatannya tidak berpaling dari apa yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Artinya apa? Ketika itu penglihatan Nabi SAW itu tidak seperti lepas, teliti melihat segala sesuatu dan tidak bisa melampauinya. Itu penglihatan yang terbaik. Dan penglihatan kita di sini yang udah berulang-ulang al-basoro, inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ini yang akan dimintai pertanggungjawaban ketika di akhirat nanti. Kalau al-basyari belum, itu masih sekejap mata. Bisa karena kita lalai, bisa kita karena terlupa, kita melihat sesuatu yang maksiat, bisa jadi sekejap mata. Tapi kalau udah al-basoro, itu udah berulang. Udah ada niat untuk mengulang penglihatan secara ingin mengetahui detailnya, ingin mengetahui lagi lebih dalam. Jadi kalau kita ketika melihat suatu maksiat yang dilarang, ketika kita udah mengulanginya, itu udah akan diminta pertanggungjawaban. Karena ada di niat kita, udah untuk mengulangi maksiat, melihat yang maksiat tadi, melihat sesuatu yang dilarang. Karena mata ini diciptakan untuk melihat yang baik-baik. Apalagi sudah dengan al-basoru. Jadi ketika kita mengklaim Al-Quran ini banyak kekurangannya, ini sungguh aneh. Ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di hari kiamat. Jadi Al-Quran itu indah. Jadi ayat ini juga merupakan tantangan bagi orang-orang yang merendahkan Allah, merendahkan ciptaannya, bahkan yang merendahkan Al-Quran, apalagi sang penciptanya. Kitabnya aja kita nggak bisa nyanyinya, apalagi kita mau menyamakan dengan Allah. Ciptaannya aja nggak bisa kita ini. Makanya Al-Quran sendiri menantang. Ya silahkan buat dengan semisalnya 10 ayat, 1 surat, silahkan buat tantangannya. Cari penolongmu, nggak akan ketemu. Fa'ilam tafalu walan tafalu, nggak akan bisa. Jadi Al-Quran itu indah, tapi penuh makna dan banyak artinya, sehingga tidak bisa kita sembrono dalam keadaan menafsirkannya seperti yang dilakukan oleh Christian Prince.